Kalau kita lihat di lapangan, sebenarnya kan kebanyakan pelaku usaha yang mengambil barang-barang impor dari luar negeri yang dianggap kualitasnya lebih bagus daripada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri ini juga merupakan pelaku UKM begitu, kecil menengah. Dan banyak akhirnya pengusaha-pengusaha ini yang berteriak karena penerapan aturan ini begitu. Jadi seakan-akan menutup masalah satu namun menimbulkan masalah yang lain dari penerapan regulasi ini. Bagaimana tanggapan Anda? Begini Mbak Maya, jadi ini kan sellernya ya, yang UMKM tadi. Ini kan tinggal kita tambahkan sebetulnya. Tadi terkait dengan pembatasan ini juga menurut saya karena mediumnya jelas. Ini kan terkait dengan cross border melalui platform marketplace. Jadi kita tinggal ditambahkan bahwa barang tersebut harus ada informasi negara asal, originnya. Ya, kemudian ada keterangan berbahasa Indonesia, izin edar sertifikat. Karena apa? Kita ingin menghadirkan equal playing field sekali lagi. Harganya udah nggak masuk akal, Pak Johan juga silahkan cek ya di TikTok Shop. Harganya tuh udah nggak mungkin, Pak, untuk UMKM ini berkompetisi, rajut. Udah banyak UMKM, kami dapat terima laporan kan. UMKM tutup gulung tikar bahkan. Kan begitu. Nah, sehingga kalau misalnya ini dibatasi harganya 1,5 juta, $100 tadi dicantumkan. Nah, kemudian masalah seller. Seller juga kita ingin sedikit juga kan ingin memberikan edukasi bahwa ini harga yang sebetulnya yang normal, yang wajar di pasaran, dan ini kan nanti akan ada equilibrium baru terkait dengan harga tersebut ketika yang level dari persaingan ini disamakan dulu. Bagaimana satu UKM lokal kita harus urusin BPOM, sertifikasi halal, izin-izin lainnya gitu ya. Sedangkan produk impor masuk, ya siapa yang bisa mengecek satu persatu kan gitu kalau tidak ada regulasi. Nah, oleh karenanya ini juga harus ada peran aktif dari platform juga. Kemudian ada goodwill sekali lagi. Nah, ini yang sebetulnya kita ingin dorong ya. Pada akhirnya kita khawatir begini. Ini kan ada yang namanya burning investment gitu ya. Ada istilah bakar uang. Wah, ada nilai sekarang headset 100 perak. Ada sepatu 24.000, kerudung 7.000 rupiah. Terus kemudian faktanya sekarang udah tergerus. Industri-industri lokal kita sudah tergerus kok. Ya, di banyak catatan dari World Economic Forum, kemudian dari risetnya Kata Data, ya hijab sekarang hanya 25% saja, 20% saja yang diproduksi lokal. Udah nggak bisa bersaing industri kita gitu. Sedangkan kan ngomongin lapangan pekerjaan, kita ingin dorong lebih banyak hadir brand-brand UKM-UKM produsen, industri-industri yang memproduksi barang. Semakin banyak impor, semakin hilang akan kesempatan lapangan pekerjaan dari proses dari industri ini, industrialisasi ini gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya sambil jalan tadi apa yang disampaikan Pak Johan, saya sampaikan dari hulunya juga secara ekosistem kita kerjakan hulu hilir prosesnya, ya bagaimana subsidinya. Sekarang ada program pembiayaan ekspor walaupun belum sempurna karena sekali lagi Kemenkop UKM ini kan satu di antara sekian banyak kementerian lembaga ya. Nah, ini yang terus kita dorong untuk UMKM. UMKM sekarang jadi mitra supply chain industri besar dengan BUMN, dengan 16 BUMN sekarang sudah ada kerjasama dan terus ditingkatkan. Nilainya udah ratusan miliar. UMKM jadi mitra rantai pasok industri. Ini satu langkah lagi masuk ke global value chain yang tadi disampaikan oleh Pak Johan gitu. Ini dilakukan, tapi jangan sampai sekali lagi pasarnya kemudian semuanya diambil, kemudian konsumen ya pasti senang harga murah. Gimana harga 100 perak, 5.000 perak, 10.000 perak gitu kan? Nggak bisa dikompetisikan. Ini gulung tikar semuanya. Dan kemudian nanti masa depan kita, anak cucu kita bagaimana ya? Ini bagian dari jangka panjang ya yang sebenarnya kita ingin dorong. Sekali lagi, seller-seller para pelaku UMKM ini kita lagi komunikasi, Mbak. Bukannya nggak ada komunikasi ya. Minggu depan Pak Menteri sudah kita jadwalkan ketemu dengan sekitar 100 seller dari platform yang cross border ya, yang terdampak lah dengan policy ini. Tapi kemudian udah ada solusinya. Kita udah bicara dengan platform-platform e-commerce lokal, dengan platform-platform juga yang asing yang lainnya gitu. Mereka bisa memberikan solusi nggak dengan para seller ini? Ada produksi apa yang kemudian marketnya
jalan gitu ya di Baik, marketplace tersebut. baik Kang Kita Vicky. sudah dapat rekomendasi juga Mbak Dina Ya. untuk solusi tersebut. Oke, baik. Kalau dari penjelasan Anda, Kang Vicky, untuk mempertegas, berarti problemnya adalah persaingan harga begitu ya dari barang-barang impor harga murah lewat e-commerce ini. Apakah memang satu-satunya solusi yang dilihat oleh pemerintah adalah untuk menutup jalurnya dan bukan untuk meningkatkan biaya, misalnya biaya cukainya, supaya barang-barang atau produk dalam negeri ini tetap bisa bersaing harganya dengan produk-produk yang datang dari luar negeri, Kang Vicky? Ya, saya rasa ini kan proses harmonisasi masih berjalan, Mbak Dina ya. Tadi juga ada statement dari Pak Menko Perekonomian, salah satunya juga solusi terkait dengan biaya ini juga keluar. Tapi bagaimana sebetulnya kalau dari Pak Teten, Pak Menko UKM, kita jelas akan juga lebih clear and clean bahwa ketika kita tutup yang $100 sehingga ketika ada harga barang tersebut di platform, karena ini platform terbuka, kan Betul. berbeda dengan kemarin kasus barang bekas impor ilegal gitu ya. Itu kan penyelundupan di pelabuhan lah dan seterusnya. Tapi ini kan di platform terbuka, semua orang bisa pantau. UKM-UKM yang terdampak bisa lapor gitu. Ini langsung bisa termitigasi, langsung bisa kelihatan gitu. Sebenarnya kalau kita tutup harga $100, barangnya ini impor, produk asalnya ya udah ini berarti melanggar regulasi.